Terdakwa kasus korupsi pengadaan menara BTS, Bakti Kominfo, Johnny G. Plate. Kali ini Menkominfo Johnny G. Plate sekaligus menjabat sebagai Sekjen Partai Nasdem tertangkap dalam kasus korupsi pembangunan tower BTS yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. 3 modus dalam korupsi menara BTS 4G. Ada 3 modus dari kasus korupsi menara BTS ini berdasarkan hasil penyelidikan serta dari laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yaitu diantaranya 1. Tidak dilakukannya penyusunan kajian pendukung yang telah dibayarkan tapi tidak dilaksanakan. Yang kedua, item-item pembelian yang harganya dinaikkan dari harga yang sebenarnya. Yang ketiga, menara BTS belum terbangun atau belum dikerjakan tapi sudah dibayar. Berdasarkan 3 modus tersebut, ketiga-tiganya melanggar etika dalam pemerintahan. Yang pertama, kegiatan ini menciptakan ketidakjujuran karena pembayaran tanpa pelaksanaan mencerminkan manipulasi anggaran dan penggunaan dana publik yang tidak sesuai dengan tujuan. Yang kedua, penaikan harga yang tidak beralasan dapat dianggap sebagai eksploitasi sistem untuk keuntungan pribadi yang melanggar prinsip transparansi dan mengkhianati kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintahan. Yang terakhir, menerima pembayaran tanpa memberikan hasil kerja adalah bentuk kecurangan yang melanggar norma etika karena bertentangan dengan kewajiban moral untuk memberikan pelayanan atau produk yang sesuai dengan pembayaran yang diterima. Solusi berdasarkan etika pemerintahan. Secara keseluruhan, ketiga modus ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga melanggar etika pemerintahan dengan merusak kepercayaan publik, mengkhianati tanggung jawab moral, dan menodai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Solusi yang kelompok kami hadirkan ialah revisi Undang-Undang KKN. Perlu fokus pada kejelasan substansi hukum, termasuk frasa, jenis delik, dan kompetensi peradilan. Struktur hukum harus ditegaskan melalui upaya politik hukum, dengan menjelaskan tegas mengenai lembaga yang berwenang. Dalam budaya hukum, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan untuk menekan perbuatan kolusi dan nepotisme. Pada Undang-Undang tentang BPK, diperlukan penguatan peraturan dan standar pengawasan keuangan untuk mencegah pelanggaran di sektor keuangan. Sementara itu, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi fokus pada peningkatan pemberdayaan perangkat pendukung dengan tujuan menegakkan prinsip rule of law dan memperkuat budaya hukum. Langkah-langkah prioritas termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan penyempurnaan materi hukum pendukung. Penegakan hukum harus terpadu, terintegrasi dengan sumber daya manusia, penegak hukum yang berasal dari individu berintegritas tinggi, serta perhatian terhadap kesejahteraan mereka.